Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Wanda Vedayanti, yang kedua ada Mbak Aulia Putri, yang ketiga ada Mbak Johra, dan yang keempat ada Mbak Figulana Rahayu. Pada pertemuan 6 kali ini, kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Sebelum kita masuki pada tahapan dari fotosintesis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih fotosintesis tersebut. Fotosintesis merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan yang ada di bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fotosintesis dilakukan oleh organisme autotrof, yang artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan hijau yang terjadi di kloroplas. Dalam fotosintesis terdapat dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kita semua sudah tahu kan, kalau cahaya matahari memiliki peranan yang besar bagi kehidupan di bumi. Salah satunya adalah bagi produsen, yang mana kedudukan produsen di bumi dipegang oleh tumbuhan. Tapi pernah gak sih kita berpikir bagaimana caranya cahaya matahari dapat digunakan oleh tumbuhan? Yang akan kita bahas adalah reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum dan membutuhkan cahaya. Reaksi ini merupakan proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Pembentukan ATP dari ADP dan PI merupakan mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap dan kemudian diubah menjadi energi kimia. Mekanisme ini disebut dengan fotofosforilasi. Reaksi terang terdapat 3 tahapan, yaitu eksitasi klorofil, fotolisis air, dan yang terakhir ada fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Yang pertama adalah tahap eksitasi elektron. Mekanisme reaksi terang diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal ini memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil yang menjadikan klorofil tidak stabil. Yang kedua adalah tahap fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan O2. Untuk O2 selanjutnya dilepaskan ke udara. Yang ketiga ada tahap fotofosforilasi siklik. Di sini, energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Yang kedua, elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Saat bergerak dari ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP melalui semiosmosis. Dan yang terakhir adalah tahap fotofosforilasi non-siklik. Reaksi non-siklik ini memerlukan tambahan berupa fotosistem 2 atau P680. Sumber elektron utama diperoleh dari fotolisis air yang akan digunakan oleh klorofil pada fotosistem 2, P680. Reaksi ini menghasilkan 2 elektron dari hasil fotolisis air. Akhirnya, pompa elektron menggerakkan 1 elektron H+ yang akan digunakan pada pembentukan ATP dari ADP atau fotofosforilasi. Pembentukan ATP ini dibantu dengan adanya perbedaan elektron pada membran tilakoid. Beberapa akseptor elektron juga terlibat dalam fotosistem 2, seperti ferredoksin untuk menghasilkan NADPH dan NADP. Dengan demikian, pada proses ini akan dihasilkan energi berupa 1 ATP dan 1 NADPH. Kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida. Untuk bisa menjawabnya, kita harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya matahari, sehingga reaksi dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya. Hal ini disebabkan karena enzim stroma kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk aktivasinya, tetapi membutuhkan ATP dan NADPH2.
Terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi, ATP dan NADPH2. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa. Reaksi ini pertama kali diamati oleh Melvin Calvin dan Andrew Benson, sehingga reaksi ini disebut juga dengan siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap terjadi dalam 3 tahap, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Yang pertama ada tahap fiksasi. Pada tahap fiksasi ini, 3 molekul karbon dioksida akan diserap dari udara bebas dan berikatan dengan 3 molekul ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Hasil penyatuan ini akan menghasilkan molekul 6 karbon yang tidak stabil, sehingga kemudian terbagi menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA, molekul dengan 3 karbon. Yang kedua adalah tahap reduksi. Yang pertama adalah masing-masing molekul PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Yang kedua adalah sehingga dibutuhkan 2 ATP untuk merubah 2 molekul PGA menjadi 2 molekul 1,3 difosfogliserat. Yang ketiga adalah molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Dibutuhkan 2 molekul NADPH. Yang keempat adalah hasil dari tahap reduksi adalah 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Yang kelima adalah tahap fiksasi karbon dan reduksi akan berjalan 3 kali sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Dan yang terakhir adalah 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat yang dilanjutkan ke tahap regenerasi RUBP. Ketiga adalah tahap regenerasi. Pada tahapan ini 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP yang akan dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Dari reaksi gelap adalah yang pertama adalah 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat yang dihasilkan dari siklus Calvin digunakan untuk membentuk glukosa asam lemak atau gliserol. Yang kedua, dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat untuk membentuk 1 molekul glukosa fosfat. Sehingga butuh 6 kali siklus Calvin untuk memproduksi 1 molekul glukosa. Yang ketiga adalah molekul glukosa ini dapat melepas gugus fosfatnya dan mengikat molekul fruktosa untuk membentuk sukrosa. Yang keempat, sukrosa sendiri merupakan bentuk molekul yang digunakan tumbuhan dalam transport karbohidrat ke seluruh bagian tubuhnya. Yang kelima adalah glukosa fosfat juga merupakan starting molekul dari sintesis pati dan selulosa. Ada perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Pada tempatnya sendiri, reaksi terang terjadi pada grana atau granum, yang untuk reaksi gelapnya ada di stroma. Untuk cahayanya, pada reaksi terang ini membutuhkan cahaya, namun pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Untuk indikator proses, reaksi terang ini ada 3, eksitasi elektron, fotolisis air, fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Untuk reaksi gelapnya ada fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Untuk sumber energinya, reaksi terang ini bersumber dari cahaya matahari, sedangkan pada reaksi gelap bersumber dari ATP, NADPH2 dari reaksi terang. Untuk produknya dari reaksi terang ini memproduksi ATP, NADPH2 dan O2, sedangkan untuk reaksi terang ini glukosa. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.